wabarakatuh. Kita lanjutkan materi kita tentang produksi bersih dengan topik bahasan di metodologi dan produksi audit produksi bersih. Jadi, metodologi dan prosedur audit produksi bersih ya. Oke. Kita awali dari pendahuluannya dulu, di mana kita nanti akan bicara banyak tentang metodologi dan prosedur audit, kemudian penerapan produksi bersih di industri, dan juga bagaimana cara mengaksesnya. Cara mengakses ini memberikan assessment terhadap sebuah industri. Gitu ya. Nah, tujuannya adalah menerapkan pengukuran pada pengoptimalan produksi dan meningkatkan ekoefisiensi produksi. Nah, metodologi audit produksi bersih itu yang pertama dimulai dari pengorganisasian keperluan untuk produksi bersih, kemudian juga ada perencanaan dan pengorganisasian, ada fase pra-pengkajian, ada fase pengkajian, ada analisis studi kelayakan, implementasi dan kesinambungan, kemudian hasil kajian. Di mana implementasi dan kesinambungan ini nantinya dikesinambungkan dengan program dari produksi bersih. Itu masuk pada fase pra-pengkajian juga. Nah, perencanaan dan pengorganisasian. Di tahap awal itu ada komitmen manajemen dulu yang terpenting. Ini sangat penting. Kenapa? Karena ini digunakan untuk menetapkan kebijaksanaan dalam minimasi limbah. Kalau misalkan industrinya atau pihak manajemennya itu nggak ada komitmen terhadap produksi bersih, ya akan sulit gitu ya. Kemudian pembentukan tim program penerapan produksi bersih, kemudian penetapan tujuan dan lingkup program, dan juga mengidentifikasi sumber pencemar. Ini tahapan di awal. Untuk pembentukan tim dan penerapan produksi bersih, ini bertugas mencari peluang dan bertanggung jawab dalam penerapan produksi bersih. Kemudian syarat menjadi anggota tim itu yang pasti dia harus berpengalaman dan mengetahui kualifikasi proses industri, kemudian berpengalaman dalam penerapan dan pelaksanaan produksi bersih, mengetahui perkembangan produksi dan juga limbah, mengenal anggota lain dalam tim. Ini syaratnya. Kemudian untuk penetapan tujuan dan lingkup program penerapan produksi bersih itu harus diterapkan, di mana keberhasilannya itu dapat diukur. Semakin mudah diukur, artinya semakin mudah untuk diraih. Syarat bagi keberhasilannya apa? Disetujui oleh semua pihak yang terlibat. Kemudian fleksibel terhadap perubahan yang mungkin terjadi, dapat diukur dengan waktu, program yang dibuat terarah, terstruktur, dan mudah dimengerti, sudah sesuai dengan komitmen awal perusahaan, dan juga dapat dilaksanakan dengan metode yang ada. Kemudian untuk mengidentifikasi sumber pencemar, ini tujuannya adalah mengkaji tentang sebab terjadinya limbah. Jadi sebab terjadinya limbah, bukan mengkaji limbahnya itu ada di mana, tidak, tetapi mengkaji sebab terjadinya. Kegiatan yang dilakukan apa? Mencatat semua masalah yang berkenaan dengan limbah. Kemudian mengidentifikasi penyebab atau pencemar atau masalah dan menentukan penyebab utamanya. Sebetulnya penyebab utamanya itu ada di mana? Dihasilkan dari stasiun apa misalkan untuk produksi tersebut. Fase pengkajian tujuannya adalah mengkaji kegiatan yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Kemudian kegiatan yang dilakukan apa? Pengumpulan informasi yang terperinci mengenai sumber pencemar, kemudian mengidentifikasi dan mengevaluasi peluang untuk mengurangi pencemar. Untuk fase pengkajian produksi bersih yang baik meliputi yang pertama menyajikan semua informasi yang tersedia pada unit operasi, bahan baku, produk, air, dan penggunaan energi, kemudian menjelaskan sumber, kuantitas, dan jenis limbah yang timbul, dan mengidentifikasi di mana terjadinya proses efisiensi dan wilayah yang terdapat kesalahan dalam hal manajemen. Selanjutnya, untuk pengkajian produksi bersih yang baik meliputi yang pertama mengidentifikasi efektivitas kerusakan lingkungan, kemudian juga mengidentifikasi di mana opsi produksi bersih yang dapat diterapkan, dan menghitung jumlah biayanya dan manfaat dari implementasi opsi tersebut, dan menentukan prioritas opsi produksi bersih yang telah diidentifikasi. Ini fase pengkajian. Untuk analisis kelayakan, dibagi menjadi 3, ada kelayakan secara teknis, kemudian kelayakan secara ekonomis, dan implementasi. Nah, kelayakan teknisnya, prosesnya di mana kesesuaian prosedur operasi dan produksi dengan kondisi yang ada, kemudian juga ada peningkatan efisiensi proses.
Untuk peralatan, ya ketersediaan tempat, perawatan mesin. Ini untuk kelayakan teknik. Jadi meliputi proses, kemudian peralatan, tenaga kerja, dan juga bahan. Di mana tenaga kerja yang dikaji adalah sistem yang aman bagi pekerja, tersedia sumber daya manusia. Kemudian untuk bahan, kualitas produk dapat dipertahankan, kapasitas utilitas tersedia, efisien dalam penggunaan bahan. Nah, sementara untuk kelayakan ekonomi, tujuannya adalah untuk menentukan apakah program produksi bersih ini dapat diteruskan atau dilanjutkan atau tidak. Kemudian, di mana untuk menghitung kelayakan ekonomi itu menggunakan metode yang standar yang sudah biasa digunakan dalam hal keuangan. Ada NPV, misalkan Net Present Value, kemudian ada juga ARR, Internal Rate of Return, juga ada BC ratio, Net Benefit Cost Ratio, dan juga PBP, Payback Period, dan juga BEP pada break-even point. Implementasi. Nah, justifikasi proyek di mana sesuai dengan kelayakan dari kelayakan aspek teknis dan juga aspek finansial tadi. Ini justifikasi proyek ini sesuai dengan sistem yang diterapkan perusahaan untuk implementasi. Nah, pelaksanaan produksi bersihnya ini memodifikasi teknologi yang dilakukan melalui tahapan proyek. Dimulai dari perencanaan, kemudian desain, pengadaan, instalasi, commissioning, dan juga operasi. Di dalam tahap implementasi juga ada evaluasi kerja, di mana produksi bersih yang sudah ditetapkan harus dipantau, dievaluasi, dan dikaji efektivitasnya, sudah efektif atau tidak. Kemudian dalam tahapan implementasi juga ada pengulangan proses, di mana diharapkan akan menghasilkan kondisi yang optimal dan juga peningkatan manfaat dalam berbagai aspek. Untuk tahapan penilaian produksi bersih, ada quick scan ya, di mana pengkajian produksi bersih tahap 1 itu persiapan, jadi secara cepat saja. Kemudian pengkajian produksi bersih tahap 2, ini kita menghitung kesetimbangan massa. Ini agak ribet untuk kesetimbangan massa nanti karena kita harus menghitung secara detail. Kemudian pengkajian produksi bersih tahap 3 itu mensintesis. Selanjutnya dilakukan proses implementasi di mana pengenalan tahapan produksi bersih, kesinambungan produksi bersih. Nah, ini dilakukan analisis efektivitasnya atau status target. Quick scan produksi bersih, ada assessment di mana menerapkan pengukuran pada pengoptimalan produksi dan meningkatkan ekoefisiensi. Jadi di assess ya, di assess itu ya kayak kita tes assessment gitu. Ya, assess. Kemudian tidak ada literatur yang menguraikan prosedur untuk memperkirakan potensi CP. Ya, clean production gitu ya. Tidak ada literatur yang menguraikan prosedur. Jadi ada Institut Teknologi Lingkungan dari Fachhochschule ya, Basel, ini kayaknya di Jerman, ini melakukan quick scan. Jadi quick scan itu suatu analisis singkat yang diselenggarakan untuk menentukan proses yang paling utama mengenai aliran arus bahan dan energi suatu perusahaan untuk menilai kualitas dari proses produksi. Ini kalau yang kesetimbangan massa, kesetimbangan energi itu ada pada ini ya, pada penanganan pasca panen. Ini saya ajarkan juga di sini, juga penting juga. Nantinya akan kita bahas tentang kesetimbangan massa. Nah, quick scan produksi bersih itu tujuan utamanya adalah menjawab pertanyaan besarnya biaya produksi, kemudian pengaruh lingkungan yang utama, masalah material dan juga pemanfaatan energi, permasalahan limbah, aliran limbah cair dan juga sumber energi, aplikasi teknologi yang diterapkan, potensi untuk meningkatkan ekoefisiensi dan efisiensi biaya. Nah, untuk prasyarat internal untuk pelaksanaan penilaian produksi bersih dan juga ukuran yang diterapkan. Ini quick scan ya. Quick scan-nya meliputi 7 aspek ini. Prosedurnya apa? Langkah yang direkomendasikan pertama persiapan dulu, di mana diadakan pengadaan informasi dari sektor industri dan juga dilakukan pengumpulan data dari pengalaman sektor spesifikasi di clean production. Yang selanjutnya yaitu pelaksanaan quick scan perusahaan. Jadi ada wawancara, kemudian ada tur fasilitas dengan para manajer produksi atau yang bertanggung jawab menentukan informasi penting yang menggunakan checklist. Jadi kita kayak semacam tur proses dari awal sampai akhir gitu ya. Kemudian ada evaluasi data setelah tadi sudah dilakukan tinjauan ke lapangan secara cepat, kemudian
Dilakukan sebuah evaluasi di mana ringkasan dari proses operasi, material, dan energi yang digunakan dalam diagram alir. Kemudian laporan ringkas, ya, penilaian dari potensi produksi bersih dan diskusi pada jasa penilaian produksi bersih. Jadi sebelum diterapkan produksi bersih itu kita awalnya di quick scan dulu, semacam ada scanner untuk kitanya, maksudnya kita mengidentifikasi aliran bahan, aliran massa, dan juga aliran energi, di mana mulai dari raw material sampai terciptanya sebuah produk itu seperti apa prosesnya. Nanti kita buatkan diagram alirnya dan potensi-potensi limbahnya seperti apa, dan di mana titik letak atau bagian yang bisa dimasuki untuk produksi bersih. Nah, di situ. Nanti dibuatkan semacam laporan ringkas. Untuk checklistnya, untuk checklist pelaksanaan quick scan, checklist 1 itu informasi dari perusahaan. Checklist 1 sampai 8 ini berisi pertanyaan yang umum ya, mengenai operasi, kebijakan perusahaan dan kebijakan lingkungan, juga ada keselamatan industri, penanganan material, dan juga pengangkutan. Checklist 2 itu tentang kebijakan lingkungan, checklist 3 itu penilaian area produksi untuk peningkatan oleh perusahaan. Kemudian checklist 4 itu manajemen energi, checklist 5 perlindungan bahaya atau risiko kerusakan, checklist 6 itu pencegahan kecelakaan dan keselamatan industri, checklist 7 penanganan material, dan checklist 8 itu pengangkutan. Untuk checklist 9 itu adalah statistik produksi ya, rata-rata konsumsi bahan mentah dan melengkap, dan juga volume limbah utama yang kaitannya dengan jumlah material, biaya atau juga toxicity. Data yang disediakan merupakan indikator penting untuk perbandingan dengan perusahaan lain atau sektor spesifik statistik, ya, digunakan untuk perbandingan. Nah, checklist 9 itu statistik produksi dan juga konsumsi. Checklist 10 proses, checklist 11 itu manajemen persediaan dan penyimpanan, checklist 12 penyediaan energi untuk proses pemanasan, checklist 13 penyediaan energi untuk compressed udara, checklist 14 itu penyediaan energi untuk sistem pendinginan. Jadi checklist yang lain 10 sampai 14 itu berhubungan dengan proses produksi, penyimpanan, dan juga penyediaan energi. Untuk evaluasi data dievaluasi ini dalam bentuk semi kuantitatif berdasarkan orang yang melakukan quick scan, kemudian dilakukan eco inspector, dan untuk memperkirakan potensi clean production. Yang harus diperhatikan di mana perkiraan ini harus lebih dapat dimengerti, karena ini merupakan rekomendasi. Kalau rekomendasinya terlalu sulit untuk dimengerti, maka akan sulit juga nanti diterapkan. Penilaian proses, ya, potensi clean production yang dikalkulasikan dalam Eco Inspector 2.0 itu adalah analisis proses menurut kriteria dan klasifikasi potensi. Kemudian juga penilaian untuk level optimasi dari proses yang sedang berjalan dan juga perbandingan dari kalkulasi dari potensi clean production. Kemudian untuk analisis proses menurut kriteria dan klasifikasi dari potensi, kriteria yang digunakan itu input, output, dan juga teknologi. Input, adakah masalah material yang membahayakan kesehatan lingkungan misalkan? Kemudian adakah volume yang besar dari bahan baku? Kemudian bahan pelengkap dan juga operasi yang digunakan? Apakah tingkatan dari konsumsi energinya tinggi? Apakah biaya utama terjadi pada sisi input? Jadi ini input. Kemudian untuk yang output, apakah terjadi persiapan internal atau eksternal dan biaya pembuangan yang tinggi dalam proses untuk outputnya? Adakah volume yang besar dari limbah khusus, limbah cair, untuk komponen limbah cair atau sumber emisi? Adakah patokan dari teknologi yang diterapkan? Kemudian teknologinya, adakah kerugian sisa yang cacat? Itu analisis menurut kriteria di teknologi. Kemudian bagaimana sistem di servis atau dibersihkan itu, bagaimana sistemnya? Apakah terjadi biaya yang tinggi untuk perawatan, pembersihan, dan kemacetan? Silakan. Nah, penilaian poin potensial dari tingkatan potensial untuk masing-masing kriteria, di mana untuk kriteria tidak dapat digunakan untuk area proses atau tidak ada potensinya clean production. Jadi kalau misalkan tidak ada potensi, 0 poin. Kemudian mengantisipasi potensi CP yang moderat. Ini artinya ada sih potensi yang bisa dimasuki untuk clean production, tapi tidak cukup besar. 50-50 lah, itu cukup 1 poin. Tapi
Kalau misalkan dia signifikan untuk dimasuki clean production, dia 2 poin. Nah, ini penilaian untuk level optimasi dari proses yang sedang berjalan, di mana menguji tiap subproses sebagai suatu kesatuan di dalam skala. Kemudian juga untuk menentukan tingkat optimasi yang nyata yang telah dicapai. Nah, ini contohnya misalkan ada level optimasi tinggi, optimasi potensial yang secara besar dicapai, itu 0 poin. Kemudian level optimasi tinggi ke medium, 0,5 poin. Ini lebih didetailkan ya. Level optimasinya medium, 1 poin. Optimasi itu artinya ya dioptimalkan gitu. Kalau misalkan level optimasinya tinggi, optimasi tinggi ya 0 poin gitu. Kalau level optimasi rendah 2 poin. Ini yang sedang berjalan. Perbandingan dan kalkulasi dari potensi clean production yaitu Eco Inspector 2.0-nya ini poin potensi dan juga weakening factor. Jadi faktor pembobot. Untuk apa? Untuk mengkalkulasikan potensi clean production yang sekarang untuk tiap kriteria dari tiap subproses. Nah, ini contoh ya perbandingan subproses. Lihat yang warna blue ini adalah inputnya. Ada yang inputnya tinggi, waste-nya juga tinggi, teknologi yang digunakan rendah, tetapi cost-nya juga lebih tinggi dari teknologi. Ini ya. Kalau dilihat secara umum gambarannya, di mana rata-rata apa? Cost-nya itu lebih tinggi dari teknologi. Gitu. Sementara yang teknologinya tinggi, ada satu teknologi yang tinggi, mana cost-nya bisa rendah. Nah, ini perbandingan aja antara input, waste, teknologi, dan juga cost. Ya, ini metrik potensialnya. Metrik potensialnya ada 4 kuadran. Nah, di sini untuk economic clean production potensial. Kemudian yang di sini adalah untuk yang environmental potensialnya. Nah, ini ada skala 0, ini 24, kemudian ini 0,24. Dimana kalau misalkan masuk ke dalam 4.4, nah di sini berarti dia sangat berpotensi untuk dimasuki clean production. Nah, untuk pemilihan proses untuk analisis lebih lanjut ya, di mana rekomendasi proses yang akan dipilih itu berdasarkan opini ahli dari orang yang melaksanakan quick scan. Kemudian analisis lanjut itu adalah untuk langkah-langkah proses dengan potensi clean production, di mana poin data dalam kuadran kanan dari matriks ya, seperti kuadran matriks yang kita jelaskan sebelumnya. Kemudian optimasi diharapkan adanya perbaikan utama di mana ada keuntungan di lingkungan dan juga penghematan tinggi di produksi. Untuk laporan ringkas berisi apa? Isi dari laporan ringkas itu pendahuluan, kemudian prosedur, deskripsi perusahaan, deskripsi proses, evaluasi data, dan juga diskusi hasil. Ini laporan ringkasnya. Pendahuluan. Ini berisi apa? Uraian singkat mengenai status proyek ya. Untuk prosedur, tempat dan tanggal, dilakukannya quick scan, kemudian orang yang melaksanakan ya. Deskripsi perusahaan itu meliputi informasi perusahaan dan seterusnya. Kemudian laporan ringkas untuk deskripsi proses itu uraian singkat dari langkah proses individu termasuk bahan baku limbah. Di sini yang lebih penting itu di sini di deskripsi proses ini. Lebih detail ya harusnya. Kemudian ada evaluasi data, ini berkenaan dengan uraian dari prosedur untuk evaluasi data dan referensi matriks produksi, dan diskusi hasil. Nah, ini meringkas diskusi dari area proses yang paling penting dengan potensi CP terbesar dan direkomendasi dengan proses yang dipilih untuk analisis yang lebih detail. Terima kasih. Apabila ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Saya Giri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.